Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wase. Nah, di video kali ini kembali lagi kita akan belajar tentang pendidikan agama Hindu, yaitu ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, video ini merupakan video yang diperuntukkan untuk anak sekolah dasar kelas 1 semester 1. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak di rumah, ambil sikap amusti karana kita berdoa. Om Purwajato Brahmano Brahmachari Dharma Wasanas Tapasodatistat Rasmajatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasya Sarwa Amartana Sakama. Om Santi 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 Om. Nah anak-anak, adapun tujuan dari video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian akan dapat mengetahui makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi. Kemudian yang kedua, kalian akan dapat mengetahui perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Dan yang ketiga, kalian akan dapat mengetahui contoh ciptaan Sang Hyang Widi dan contoh karya manusia. Nah, simak videonya hingga selesai agar kalian dapat memahami materi di video pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, anak-anak, yang pertama akan kita pelajari adalah makhluk ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, tahukah kalian makhluk apa saja yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi? Ya, benar sekali. Sang Hyang Widi menciptakan 3 jenis makhluk hidup. Yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan, yang kedua hewan, dan yang ketiga adalah manusia. Pertama-tama, Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta termasuk bumi, gunung, air, matahari, planet, dan lain sebagainya. Semua itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Kemudian setelah itu barulah Sang Hyang Widi menciptakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang pertama diciptakan Sang Hyang Widi adalah tumbuh-tumbuhan. Kemudian hewan, barulah yang terakhir diciptakan Sang Hyang Widi adalah manusia. Mengapa Sang Hyang Widi menciptakan tumbuhan pertama kali? Nah, itu karena tumbuhan mampu menciptakan makanannya sendiri. Kemudian disusul dengan diciptakannya hewan. Hewan bisa mencari makanannya dengan mencari tumbuh-tumbuhan dan juga hewan itu sendiri. Dan kemudian barulah diciptakan manusia. Manusia diciptakan paling terakhir. Manusia diciptakan paling terakhir karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, karena mendapat anugerah idep dari Sang Hyang Widi. Dengan adanya idep ini, manusia mampu berpikir dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita harus bersyukur karena telah diciptakan sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widi Wase. Nah anak-anak, jadi makhluk ciptaan Sang Hyang Widi yaitu ada 3. Tumbuh-tumbuhan, contohnya adalah pohon mangga, bunga mawar, rerumputan, dan tumbuhan yang lainnya. Yang kedua, hewan, contohnya ayam, kucing, sapi, dan hewan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah manusia. Jadi, ketiga jenis makhluk hidup ini diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Nah, anak-anak, jadi sekarang kalian sudah mengetahui apa saja contoh-contoh makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, sekarang kalian akan mempelajari poin yang kedua, yaitu makhluk hidup dan benda mati ciptaan Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi menciptakan semua alam semesta beserta isinya, baik makhluk hidup maupun benda mati.
Nah, anak-anak pasti masih ingat apa saja makhluk ciptaan Sang Hyang Widi. Ya, makhluk ciptaan Sang Hyang Widi ada 3, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, ternyata Sang Hyang Widi tidak hanya menciptakan makhluk hidup saja, melainkan juga menciptakan benda mati. Nah, ayo kita cari tahu contoh benda mati yang diciptakan Sang Hyang Widi yang ada di sekitar kita. Nah, coba kalian keluar rumah dan perhatikan di sekitar kalian. Ternyata ada banyak sekali benda mati yang diciptakan Sang Hyang Widi. Ada tanah, bebatuan, air, gunung, dan masih banyak yang lainnya. Semua itu adalah contoh benda mati ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, setelah kalian mengetahui contoh makhluk hidup dan benda mati, sekarang mari kita cari tahu ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri benda mati. Makhluk hidup memiliki ciri yaitu bisa tumbuh, bisa bernafas, bisa berkembang biak, dan bisa bersuara. Sedangkan benda mati memiliki ciri yaitu tidak bisa tumbuh, tidak bisa bernafas, tidak bisa berkembang biak, dan tidak bisa bersuara. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati. Semua makhluk hidup memiliki jiwa, sedangkan benda mati tidak memiliki jiwa. Dengan jiwa ini, makhluk hidup bisa tumbuh, bernafas, berkembang biak, dan bersuara. Nah, semua makhluk hidup ini memiliki proses dari kelahiran, hidup, dan akhirnya mati. Nah, anak-anak, jadi sekarang kalian sudah mengetahui juga contoh makhluk hidup dan contoh benda mati yang diciptakan Sang Hyang Widi. Sekarang kita akan lanjut pada poin yang terakhir, yaitu ciptaan Sang Hyang Widi dan karya manusia. Seperti yang kalian ketahui, bahwa Sang Hyang Widi menciptakan makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup yang diciptakan Sang Hyang Widi seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, pasti kalian masih ingat manusia diciptakan paling terakhir, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia diberikan anugerah hidup oleh ide Sang Hyang Widi. Atas anugerah ini, manusia mampu berpikir dan berhasil menciptakan sesuatu yang disebut sebagai karya manusia. Seperti misalnya rumah, gedung, mobil, TV, HP, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang sudah jelas bahwa ciptaan Sang Hyang Widi meliputi seluruh makhluk hidup dan benda mati, termasuk planet, matahari, bulan, bintang, dan yang lainnya. Sedangkan karya manusia adalah hasil dari pemikiran manusia yang pada akhirnya dapat menciptakan suatu benda seperti rumah, mobil, TV, HP, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempermudah kalian memahami ciptaan Sang Hyang Widi dan karya manusia ini, mari kita tebak gambar berikut ini. Apakah diciptakan Sang Hyang Widi atau karya manusia? Gambar pertama. Ya, benar sekali. Gambar ini merupakan ciptaan Sang Hyang Widi. Gambar kedua. Ya, benar sekali. Gambar ini merupakan karya manusia. Gambar ketiga. Benar sekali. Gambar ini merupakan ciptaan Sang Hyang Widi. Gambar keempat. Ya, benar sekali. Gambar ini merupakan karya manusia. Gambar kelima. Nah, benar sekali. Gambar ini merupakan ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, jawaban kalian benar semua. Berarti
kalian sudah memahami materi tentang ciptaan Sang Hyang Widi dan karya manusia ini. Nah, anak-anak, semoga kalian dapat memahami materi di video pembelajaran kali ini dengan baik. Pak Guru akhiri video pembelajaran kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.